Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 21 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, bila mana kami setia hingga pada akhirnya dan boleh memasuki negeri perjanjian. Di sana ada pohon dan sungai kehidupan yang dapat kami nikmati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada hari ini tanggal 21 Desember tahun 2022 berjudul Pohon dan Sungai Kehidupan ada di kota itu. Ayatnya terdapat dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu tanah air. Di sana gembala surgawi menuntun gembalaannya ke mata air hidup. Pohon hidup memberikan buahnya setiap bulan, dan daun pohon itu adalah untuk keperluan bangsa-bangsa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya terus mengalir, jernih bagaikan hablur atau kristal, dan di tepi-tepi sungai itu ada pepohonan yang melambai-lambai yang memberikan bayang-bayangnya ke jalan-jalan yang telah disediakan bagi umat tebusan Tuhan. Di sana dataran-dataran luas terhampar sampai ke bukit-bukit yang indah, dan gunung-gunung Allah berdiri dengan puncak-puncaknya yang tinggi. Di dataran-dataran yang tenang dan damai ini, di samping sungai-sungai yang hidup, umat Allah yang telah lama mengembara dan menjadi musafir mendapatkan tempat tinggal mereka. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 713. Saya melihat orang-orang yang ditebus itu menyembah dan meletakkan mahkota mereka yang berkilau-kilauan itu di kaki Yesus. Kemudian, ketika tangannya yang indah mengangkat mereka supaya berdiri, maka mereka memetik kecapi emas mereka dan memenuhi segenap surga dengan musik dan nyanyian mereka yang paling merdu kepada anak domba. Kemudian saya melihat Yesus memimpin umatnya ke pohon kehidupan, dan kembali kita mendengar suaranya yang merdu itu, lebih merdu dari setiap musik yang pernah didengar oleh telinga yang fana, mengatakan, daun-daun pohon ini adalah untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, makanlah kamu daripadanya. Di atas pohon kehidupan itu terdapat buah yang paling indah, dari mana orang-orang kudus boleh makan dengan sesukanya. Di kota itu terdapat suatu takhta yang paling mulia, dari mana mengalir sungai murni air kehidupan, yang jernih seperti hablur. Pada setiap sisi sungai ini terdapat pohon kehidupan, dan di tepi sungai ini terdapat pohon-pohon indah yang lain yang mengeluarkan buah yang baik untuk makanan. Tulisan-tulisan permulaan, halaman 408. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Di dunia baru nanti hanya ada dua yang duduk di atas tahta, yaitu Allah dan Anak Domba. Sebagaimana ayat inti renungan hari ini nyatakan.
banyak pendeta dan guru-guru teologi yang sulit menerima kebenaran ini bahwa hanya dua yang duduk di atas tahta di dunia baru nanti. Perhatikan apa yang Yohanes catat dalam Wahyu 21 ayat 23 berikut ini. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. Matahari dan bulan adalah dua benda penerang yang berbeda. Di dunia baru nanti tidak perlu lagi dua benda penerang tersebut, sebab ada dua oknum, yaitu Allah yang adalah sumber terangnya, dan terang Allah itu disinarkan melalui Kristus yang adalah lampunya. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah yang dimaksudkan adalah Bapanya Yesus. Masih dalam buku Wahyu, Yohanes menuliskan dalam Wahyu 1 ayat 6 berbunyi, "Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Jelas bahwa Allah yang dimaksudkan dalam buku Wahyu adalah Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus. Itu sebabnya barang siapa yang menang, Yesus akan akui hanya di hadapan Bapanya dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 5 berkata, "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya." Ini adalah surat kepada jemaat di Sardis, dan barang siapa yang menang, Yesus akan akui di hadapan Bapanya dan di hadapan para malaikat Bapanya. Karenanya jelas, hanya dua yang duduk di atas tahta, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Dan dari tahta itu keluarlah sungai air kehidupan, dan di seberang menyeberang sungai kehidupan itu ada pohon-pohon kehidupan. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada dua tahta atau satu tahta di dunia baru nanti? Sebab dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dikatakan tahta Allah dan tahta Anak Domba. Namun dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan tahta Allah dan Anak Domba. Renungan hari ini menolong kita dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 381 paragraf 4 berkata, "Di kota itu terdapat suatu tahta yang paling mulia, dari mana mengalir sungai murni air kehidupan yang jernih seperti hablur." Lihat yang ditandai warna kuning. Jika disebut suatu tahta, maka hanya ada satu tahta di mana Bapa dan Anaknya duduk. Dari tahta itulah keluar sungai air kehidupan, di mana di samping-sampingnya terdapat pohon kehidupan. Nah, siapakah yang boleh memakan buah dari pohon kehidupan tersebut? Kita baca dari Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 40 paragraf 1 menyatakan, "Mereka yang pada akhirnya akan memiliki hak atas pohon kehidupan adalah mereka yang telah mematuhi perintah-perintah Allah." Syarat untuk dapat memakan buah pohon kehidupan sama dengan syarat untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga atau menerima hidup yang kekal, yaitu penurutan kepada hukum-hukum Allah. Dan tentang penurutan akan hukum Allah ini, Roh Nubuat menjelaskan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 243 paragraf 1. Setan telah mengatakan bahwa adalah mustahil bagi manusia untuk menaati hukum-hukum Allah, dan di dalam kekuatan kita sendiri adalah benar bahwa kita tidak dapat menaatinya. Tetapi Kristus datang dalam wujud manusia, dan melalui penurutannya yang sempurna, Ia membuktikan bahwa kemanusiaan dan keilahian yang dipadukan dapat menaati setiap peraturan Allah. Artinya, kita perlu Yesus agar dapat menghidupkan suatu kehidupan yang penuh penurutan kepada hukum Allah, sebab kemanusiaan dan keilahian bersatu di dalam Yesus. Bagaimana caranya Kristus dapat menolong kita agar dapat menuruti hukum-hukumnya? Yaitu dengan menerima kuasanya. Menjadi putra dan putri Allah halaman 14 paragraf 4 menyatakan, "Ketika satu jiwa menerima Kristus, ia menerima kuasa untuk hidup sebagaimana Kristus hidup."
Saat kita terima Yesus, maka kita terima kuasa dari Yesus, agar kita dapat hidup sebagaimana Yesus hidup. Apakah kuasa yang dari Kristus ini? Kuasa itu adalah Roh Kudus, sebagaimana yang Yesus nyatakan dalam Kisah 1 ayat 8. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari dari Alkitab dan Roh Nubuat, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Suratnya nomor 47 tahun 1901 paragraf 13 berkata, Kristus datang dan hidup di dunia ini dengan kehidupan yang taat pada hukum Allah. Dia naik ke sorga dan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memberi kuasa pada pekerjaan murid-muridnya dan ribuan orang bertobat dalam sehari. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kudus-Nya Kristus, atau sering disebut Roh Kristus. Hanya oleh kehadiran Roh Kristus, maka kita dapat menuruti akan hukum-hukum Allah dan diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus, sehingga akhirnya kita dapat menerima hidup yang kekal, masuk dalam negeri perjanjian, dan memakan buah dari pohon kehidupan, serta minum air hidup. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua, agar kita membuka hati kepada kehadiran Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab Kristus dalam kita itulah pengharapan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini tentang pohon dan sungai kehidupan yang ada di kota itu, yaitu kota Yerusalem yang baru. Dan kami semua, bila mana menuruti akan hukum-Mu dengan sempurna, yaitu melalui kehadiran roh anak-Mu dalam hati ini, maka kami hingga pada akhirnya diubahkan dalam karakter dan layak menerima kehidupan yang kekal, dan berhak atas buah-buah pohon kehidupan tersebut. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, ubahkan hidup kami, hingga pada akhirnya pada waktu Engkau datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.